Hai saudara, puji Tuhan. Hari ini ya kita mau terus hidup kita dipenuhi firman. Amin. Sekali lagi saya bukan seorang ahli teologi, saya bukan seorang sarjana teologi, tapi saya hanya suka saja dengan firman Tuhan, suka mendengarkannya, suka merenungkannya. Belum sempurna, tapi saya mau belajar membagikannya buat saudara semuanya. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau bagikan tentang jalan menuju masa depan. Saya sedang ada saudara di jalan ini, menuju masa depan. Karena saya nggak mau di luar jalan ini, ya. Dan yang menjadi kekuatan buat saya tentang ini adalah firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Ya, kurang lebih bunyinya gini. Sebab Tuhan mengetahui rancangan yang ada padanya mengenai saya. Ya, sebab aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan kecelakaan tetapi damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan ya. Dia rancangkan itu masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Sekalipun hari-hari ini yang kita hadapi itu sulit, yang kita alami itu nggak mudah, tapi Tuhan berkata gini, aku nggak pernah loh rancangan masa depanmu itu yang berupa kecelakaan. Meskipun seolah buruk, tapi Tuhan berkata itu akan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Saya pegang ini saudara, saya pegang ini dengan kuat-kuat, dengan erat-erat di hati saya, bahwa meskipun keadaan nggak baik hari-hari ini, saya terbatas, saya nggak bisa lihat, saya seorang tunanetra, tapi Tuhan akan melakukan perkara ajaib di hidup saya. Amen. Saudara, saya mau bagikan beberapa hal. Saya menyebutnya itu 5B. B yang pertama, itu berdoa. Saudara, ketika firman Tuhan datang ke hidup kita, kita perlu responi. Hal pertama itu berdoa. Kita perlu mendoakan firman Tuhan. Ketika Tuhan datang dengan janjinya, aku memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Klaim janji itu di mana? Di dalam doa, di hadirat Allah. Jadi kita perlu sering berdoa, sering mengklaim firman Tuhan, janji Tuhan. Itu B yang pertama. B yang kedua adalah beriman. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, percayai itu. Jangan ragu. Tuhan berkata, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, kau berkatalah pada gunung ini, pindah gunungnya. Percayai apa yang Tuhan katakan. Setiap ragu yang muncul, bawa pergi. Jangan sampai timbul. Amin. Itu B yang kedua. B yang ketiga, berharap. Meskipun gak ada, meskipun belum nampak, berharap saja. Berharap saja. Karena firman Tuhan berkata gini, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kalau kita, saya, saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan janji tidak akan pernah dikecewakan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Saya kagum sama Tuhan Yesus. Dia nggak pernah loh mengecewakan. Dia berharap kepadanya. Makanya setiap pagi itu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya mulai hari ini dengan pengharapan. Saya tahu Engkau mau lakukan perkara-perkara ajaib. Haleluya. Itu B yang ketiga. B yang keempat, bertindak dengan iman. Ya, ini kita mulai beraksi dikit. Lihat apa yang kita bisa. Tuhan sudah berjanji, kita mendoakannya, kita mempercayainya, kita mengharapkannya. Kita lihat diri kita, apa sih yang aku bisa lakukan? Karena kalau kita terima janji, lalu diam di kamar seorang diri, saya yakin janji itu gak tergenapi. Tetapi kalau kita evaluasi, introspeksi, aku bisa apa ya? Bagianku apa ya yang bisa aku lakukan? Saya percaya kok, di situ Tuhan akan tunjukkan. Tuhan lihat, oh ini anakku bertindak secara iman. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi jangan sampai iman kita tanpa perbuatan, karena mati hakikatnya. Ya, kita harus bertindak dengan iman. Saya sedang bertindak dengan iman. Saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Haleluya. Amin. B yang kelima adalah
berusaha. Setelah kita melihat, oh aku bisa ini, oh aku bisa itu, mungkin belum sempurna, perlu banyak penyempurnaan, perlu banyak hal yang kita berubah. Kita mesti berubah untuk menanti janji Allah. Kita nggak bisa jadi seperti biasa-biasa saja. Orang biasa nggak akan terima hal yang luar biasa. Hanya orang yang luar biasa yang akan terima hal yang luar biasa. Maka dari itu berusahalah. Tapi jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Harus mengandalkan Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita berusaha dalam Tuhan, Tuhan lihat kok. Anakku, kau sudah berusaha, kau sudah lakukan bagianmu. Sekarang bagianku, aku lakukan. Terima ini. Tuhan akan berkata, kita akan menerimanya. Haleluya, amin. Ya, ini 5B. Dan saya tambahi 5 ke 1. 5 to 1. 5B ke 1. Apa? B1 itu berhasil. Saya percaya ketika kita berdoa, mengklaim janji Tuhan, beriman, berharap, bertindak, dan berusaha, Tuhan lihat. Dan Tuhan berkata, aku berkenan atas hidupmu anakku. Terimalah keberhasilan. Seperti firman Tuhan pada Yosua, perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung, karena engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau kita lakuin bagian kita dengan fokus dan sungguh-sungguh, Tuhan berjanji hidup kita berhasil dan beruntung. Amin. Saudara, jangan mau hidup kita itu di luar jalan ini. Kita mesti ada di jalan masa depan. Meskipun masih jauh, yang penting di jalannya. Ya, meskipun masih 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, yang penting di jalannya. Yang penting ke sana arahnya, nggak belok. Daripada udah deket, belok, percuma. Gak apa-apa masih jauh, yang penting jangan belok. Amin. Saya berdoa, saudara kita semuanya ada di jalan menuju masa depan. Haleluya, amin ya saudara ya. Kita berdoa malam hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Bapa, materaikan setiap firman yang kami dengar, yang kami percayai Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. God bless you saudara. Dadah.